Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah? Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di sini kita bertemu lagi setelah kita melaksanakan penilaian tengah semester. Kali ini kita kembali belajar pada pelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 sampai 6 dengan Ustazah Liz. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Silakan anak ustazah menyaksikan video dari ustazah. Baik anak ustazah, kita berada di era globalisasi. Dapatkah anak ustazah menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitar anak ustazah? Nah, untuk itu anak ustazah perhatikan gambar ustazah ini. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, atau sepatu yang anak-anak ustazah gunakan saat ini. Bisa juga berupa makanan dan minuman atau produk lainnya yang berada di sekitar kelas. Bisakah anak ustazah menerka negara-negara mana yang memproduksinya? Jadi anak di sini dapat kita lihat seperti ada di sini batik Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Jadi, dapat kita ambil kesimpulan apa itu globalisasi. Menurut Ahmad Suparman, pengertian globalisasi ialah suatu proses yang menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai identitas dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Jadi globalisasi itu adalah proses yang mendunia. Bagaimana peran kerjasama Indonesia dalam bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Mari kita simak bagaimana perjalanan Indonesia di era globalisasi melalui tulisan Menlu Hillary Clinton, promosi angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 malam di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri oleh lebih dari 50 menteri luar negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, Uni Eropa, peninjau dan tamu dari berbagai negara lainnya. Tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan seperti tari-tarian tradisional Jakarta, Bali, Aceh. Sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung berbagai tangga nada. Kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo.
Tanpa semua undangan berbahagia, mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia. Berbakat angklung, Bu Hillary Clinton pun menjadi duta Indonesia. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Tahukah anak ustazah, listrik sangat mempunyai peran penting di era globalisasi. Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Mari kita lihat selanjutnya. Pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peranan penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemuinya televisi, komputer, dan telepon genggam, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai daerah di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua warga di era globalisasi saat ini. Jadi begitu pentingnya listrik bagi negara-negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan berbagai sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air, air dari waduk sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman tekanan. Air di dalam pipa besar mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Energi potensial air kemudian menggerakkan turbin. Energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Jadi energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer. Energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, panas bumi, dan sumber energi lainnya. Jadi anak ustazah, apakah di sekitar rumah anak ustazah atau di sekitar daerah anak ustazah adakah pembangkit listrik yang lainnya? Jadi anak ustazah, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga banyak wilayah.
Di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya. Pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga di sekitar saja. Pembangkit listrik tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitar. Nah, anak ustazah, dari keterangan ustazah tadi, anak ustazah bisa melihat bagaimana proses terjadinya listrik masuk ke rumah-rumah warga. Tadi dengan di sini anak ustazah perlu mengetahui bahwa komponen penting di dalam pembangkit listrik itu adalah turbin atau generator. Sekarang kita masuk lagi dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu sudah kita pelajari di dalam buku tematika. Jadi ustazah tidak akan menerangkan lagi mengenai teks eksplanasi tersebut. Tetapi ustazah mengingatkan kepada anak ustazah susunan di dalam teks eksplanasi tersebut. Yang pertama adanya pernyataan umum, yang kedua adanya fakta, yang ketiga adanya simpulan atau kesimpulan. Jadi di mana teks eksplanasi itu teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa mengenai topik yang berhubungan dengan fenomena alam. Reklame adalah ajakan atau pemberitahuan kepada orang lain dengan tujuan orang lain bisa membeli produk atau pemberitahuan kita itu dilaksanakan oleh orang lain produk tersebut dengan produk yang baik. Jenis reklame berdasarkan tujuannya ada dua. Yang pertama komersial, yaitunya di mana reklame tersebut menawarkan barang kepada orang lain, di mana orang lain itu bisa membeli barang tersebut. Contohnya di sini ada tawaran penjualan Fanta. Di mana orang tersebut ingin membelinya. Yang kedua, reklame berdasarkan non komersial, di mana non komersial ini adalah mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang baik. Contoh di sini, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti kita mengajak orang lain untuk berbuat sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi reklame berdasarkan tujuannya ada dua. Yang pertama komersial dan yang kedua non komersial. Reklame berdasarkan medianya ada tiga. Yang pertama audio, yang kedua visual, yang ketiga audio visual. Yang audio, reklame berdasarkan audio di sini adalah berdasarkan suara, didengar dengan suara seperti radio. Sementara visual dapat kita lihat dari gambar-gambar seperti poster, iklan, dan lain sebagainya. Sementara audiovisual bisa kita lihat dari televisi, internet, dan sebagainya yang lainnya. Jadi anak ustazah, jenis reklame berdasarkan media itu yaitu audio, visual, dan audio visual. Sekarang kita masuk lagi ciri-ciri reklame. Ciri-ciri reklame ini berisi informasi. Jadi kalau kita membuat reklame berisi informasi. Kata-kata yang menarik, kata-katanya menarik. Terdapat slogan, ada slogannya di sana. Kata-kata yang pendek serta berdasarkan gambar atau ilustrasi. Jadi reklame itu harus dibuat gambarnya dan tata letak terlihat rapi. Kalimatnya tuh rapi, kata-katanya tuh rapi.
Berarti kalau kita bikin reklame, kita harus memperhatikan ciri-ciri reklame tersebut. Jangan sampai kita membuat reklame gambarnya tidak ada. Jadi kalau gambarnya tidak ada, berarti orang tidak tertarik dengan informasi yang akan kita berikan tersebut. Manfaat kegiatan ekonomi. Setiap orang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Ada sebagai dokter, sebagai guru, pedagang, petani, dan sopir. Di mana masing-masing kita saling membutuhkan, saling berhubungan. Tujuannya adalah untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri karena kita memerlukan bantuan orang lain. Demikianlah pembelajaran kita kali ini anak ustazah. Semoga anak ustazah bisa membaca bukunya lagi untuk lebih lengkapnya, membaca buku tema 4, subtema 1, PB 1 sampai PB 6. Yaitunya halaman 1 sampai halaman 50. Dan sekarang ustazah tutup pelajaran kita dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.